Grup kita itu adalah kelompok belajar, Bapak Ibu, bukan untuk yang lain. Jadi kita bisa berdiskusi tentang teknologi, ya. Apalagi sekarang kan zamannya AI. Memang Bapak Ibu, guru tidak mungkin digantikan oleh AI. Tapi guru yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh guru yang menggunakan AI. Nah, salah satu yang perlu kita kuasai, salah satu ilmu yaitu bagaimana bikin prompt. Nah, itu sekarang bagaimana bikin prompt supaya apa yang dihasilkan AI sesuai dengan apa yang kita maksud. Nah, di sini kita berdiskusi Bapak Ibu. Ya, lumayan 30 menit atau 1 jam kita berdiskusi. Yang ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Sambil bermalam minggu. Bapak Ibu semua yang hadir di sini menggunakan AI, Gemini atau ChatGPT. Kalau saya lebih familiar dengan Gemini Bapak Ibu ya, karena saya menggunakan akun Belajar ID. Jadi Belajar ID itu akunnya Gemini Advance, bukan Gemini yang gratisan. Oke, thank you Pak Asim, ya dua-duanya ya. Jadi kalau saya biasa posting-posting di Facebook, Instagram, di TikTok, itu hasilnya dari Gemini semua. Saya tidak menggunakan ChatGPT, walaupun saya kemarin beli ya yang ada yang ChatGPT yang per kelompok, itu saya beli. Tapi saya lebih familiar dengan Gemini. Oke, Bapak Ibu ya, kita mulai ya, sudah jam 20.06. Kalau mau bertanya, langsung saja nanti Bapak Ibu ya. Oke, saya share. Mana lebih bagus sebenarnya Pak? Semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan. Karena semua bersaing. Ya, sama lah. Kalau Bapak Ibu, Bapak bertanya, mana yang lebih bagus, Yamaha atau Honda? Tergantung yang pakai. Oh, kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya beda di sumber ya. Kalau di ChatGPT itu menggunakan OpenAI. Nah, kalau Gemini dia basisnya Google. Jadi database-nya database Google. Tapi walaupun sama-sama sebenarnya dengan menggunakan OpenAI ya. Sama dengan kalau di aplikasi handphone ada namanya Cici. Saya juga pernah coba Cici, lumayan cepat juga hasilnya. Alibaba juga mengembangkan AI. Cina juga mengembangkan DeepSeek. Ya, saham ChatGPT menurun setelah di launchingnya DeepSeek ya.
Tapi itu semua tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menggunakan ChatGPT yang gratis dan ChatGPT yang berbayar, pasti lebih bagus hasilnya ChatGPT yang berbayar. Nah, begitupun dengan Gemini. Gemini ya, itu hasilnya lebih bagus yang menggunakan belajar ID dibandingkan dengan yang free. Ya karena kalau di free itu biasanya muncul di sebelah atas coba Gemini Advance. Kalau yang gratisan ya. Nah, kalau kita klik Gemini Advance, di situ akan muncul bayar. Nah, kalau kita login menggunakan akun belajar ID, itu langsung di Gemini Advance, Bapak Ibu. Saya coba sharing ya. Share screen. Nah, tentang Gemini. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini saya menggunakan Gemini. Ya, ini ya. Jadi akunnya akun belajar ID. Akun saya akun belajar ID. Ya. Karena saya dari dinas, ya saya dapatnya @dinas.belajar_id. Mungkin kalau Pak Sahar dari BGP, ya mungkin lain juga mungkin ininya ya, belajar ID-nya. Kalau guru yang lain, guru SMA, guru SMK, SMK, guru belajar ID. Nah ini Bapak Ibu, jadi tampilannya gini seperti ini. Ya, kita memasukkan perintah di sini ya, prompt. Kita membuat prompt di sini. Semakin ini prompt apa saja diterima sama Gemini. Ya, begitupun dengan AI yang lain, dia terima. Semakin spesifik kita punya prompt, semakin beda hasilnya dengan prompt yang umum. Nah, kalau kita menggunakan prompt yang umum, ya akan umum juga hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu di sebelah kanan atas, kanan ya kiri ya, kalau depan layar kiri atas itu ada menu. Nah, kemudian ini apa-apa yang sudah saya buat ya percakapan dengan Gemini. Ini Bapak Ibu ya, percakapan dengan Gemini dari sini. Jadi kalau kita mau buat percakapan yang baru, kita lebih bagus tambah plus di atas itu percakapan yang baru. Jadi artinya topik baru lagi. Karena kalau kita dalam satu topik, dia akan tercampur-campur. Nah, contoh ini saya buat tadi, ya, ini saya buat diorama. Ya. Jadi ChatGPT bukan cuma menghasilkan tulisan ya, dia menghasilkan juga gambar. Malahan ada yang menghasilkan video. Nanti kita di pertemuan berikutnya bagaimana menghasilkan video di ChatGPT. Nah, ini yang lain ya, diorama. Ini. Kemudian ini. Saya sudah bikin ini. Ya, itu di Gemini semua, bukan ChatGPT. Nah, ini juga saya buat di ChatGPT. Kalau ada yang lihat di postingan di Facebook, Instagram saya, itu seperti ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita hasilkan. Sorry. Jadi untuk menghasilkan gambar lebih spesifik kita punya prompt perintah
lebih spesifik gambarnya. Ini yang pertama saya dapatnya seperti ini. Ya, terlalu kasar kelihatannya. Kemudian saya dapatnya ini. Saya tambah promnya. Ya, ini. Nah, kemudian saya tambah lagi promnya, ganti dia buat dapatnya seperti ini. Kemudian saya tambah lagi promnya, dapatnya seperti ini. Jadi kita Gemini ini istilahnya kalau kita biasa berpikir menggunakan kepala kita, otak kita, yang kita berpikir menggunakan kecerdasan artifisial, ya kecerdasan buatan ya. Ya, jadi ini adalah alat bantu Bapak Ibu. Nah, bisa kita gunakan ya, sebagai alat bantu. Sorry. Oke. Kemarin di grup saya sempat posting video ya, bagaimana membuat video. Itu video tentang, coba saya putar ulang ya. Sorry, saya matikan dulu share screen-nya ya. Oke, saya share screen ulang yang video ya. Di WhatsApp. Oke. Nah, ini yang di WhatsApp. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi itu tadi, kalau video itu tadi bukan dari Gemini ya. Saya buatnya, nah ini nih. Saya perlihatkan cara bikinnya. Jadi saya menggunakan beberapa aplikasi itu menghasilkan video seperti itu. Yang Gemini, di Gemini saya menggunakan formnya ya. Saya buka dulu. Ini saya buat di Gemini, saya buka ulang ya. Share screen. Ini. Ya, di Gemini ya, saya ini prom di Gemini. Nanti saya share di ini. Ini promnya ini yang pertama. Saya share di ini. Saya share di ini ya. Di kolom chat promnya saya yang saya gunakan untuk membuat gambar. Nah, kita lihat promnya saya sudah tampilkan di sini ya. Kemudian saya paste, kemudian saya klik kirim ya. Sorry. Ini. Jadi setiap kita menggunakan prompt yang sama, belum tentu hasilnya sama. Itu Bapak Ibu. Nah, ini saya memberikan perintah pada Gemini untuk membuat karikatur yang realistis, kepala besar, seorang laki-laki, usia 25 tahun, wajah bersih, gaya serius dan mengajar, menghadap ke kamera. Oh, sorry. Apa ini? Oh iya. Saya tidak bisa melakukan karena menerima banyak sekali permintaan saat ini. Oh, mungkin ya Gemini ada banyak yang pakai ya. Biasanya kita ulang, tunggu lagi.
Nah, itu dia akan menghasilkan gambar. Jadi selain tulisan, dia juga bisa menghasilkan gambar. Jadi itu prompt yang saya gunakan untuk membuat karikatur tadi. Nah, kita tunggu. Nah, ini jadi karikaturnya ya. Nah, itu setelah jadi karikaturnya, saya download. Saya download karikaturnya. Kalau di ChatGPT, itu kita bisa langsung menggunakan muka kita di sini ya. Kalau di Gemini langsung gemini.google, itu tidak bisa muka kita. Tapi kalau kita menggunakan studio AI-nya Google, itu bisa. Tapi nanti kita bahas itu. Nah, ini sudah kita download hasilnya. Nah, sekarang kita ganti mukanya. Nah, kita ganti mukanya itu di ini. AI Swap ya. Jadi ini tidak perlu kita login. Saya gunakan ini, tidak perlu kita login untuk bisa mengganti muka. Ya, AI Swap tadi itu. Ini ya. Oke, jadi saya ini tadi di ini ya. Kemudian saya ganti mukanya saya. Saya swipe. Ini Bapak Ibu ya. Jadi karikaturnya saya ganti mukanya saya. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, ini kita download. Jadi hasilnya sudah mirip dengan saya. Atau ini seperti kartun sekali, tidak seperti gambar orang. Nah, kita bisa lagi ke sini Bapak Ibu, kita ulangi hasilnya. Nah, ini. Jadi hasilnya kita bisa ulang lagi. Oh, tidak sesuai dengan keinginan kita generate ulang. Ya. Beberapa hari ini Gemini. Ini ya. Ini lebih bagus ya. Kalau ini kita menggunakan juga bisa. Kita download kembali. Kemudian kita swipe kembali di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu ya. Ini yang saya gunakan adalah aplikasi yang gratisan. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa download. Nah, jadinya gambarnya seperti ini. Oke, dapat gambarnya ya. Nah, sekarang bagaimana gambar ini bisa bicara? Oke, gambar ini bisa bicara. Itu saya menggunakan aplikasi ini ya. Saya paste di kolom chat. Oke, saya paste di kolom chat. Nah, ini. Jadi di kolom chat ada aplikasi. Saya buka. Paste di sini ya. Aplikasinya. Nah, ini. Pit. Jadi dia aplikasi di apa? Sama dengan chat-chat ya. Video avatar. Nah, ini yang saya gunakan video avatar ya. Nah, ini terbatas ya penggunaannya Bapak Ibu. Jadi kalau
Wih, kalau ini bagus ya. Ah, avatar saya. Coba buat avatar. Jadi kita bisa bikin avatar kita sendiri ya. Atau tambah. Nah, kita tambah ini ya tadi ya. Oke, kita klik, tunggu prosesnya. Ini berikutnya. Nah, tulis nama avatar, seumpama ya avatar satu, ya ubah suara. Kita bisa menggunakan suara kita sendiri, Bapak Ibu, atau suara yang ada di sini. Nah, kalau suara yang ada di sini biasanya laki-laki, coba Ivan. Ya. Atau kita unggah tapi minimal 2 menit. Jadi kalau 2 menit kita rekam suaranya kita, kemudian nanti itu dia akan sesuai dengan suaranya kita, Bapak Ibu. Nah, ini, aduh, tersisa 30 menit ya. 30 menit untuk jadi, ya, atau kita bisa menggunakan avatar-avatar yang sudah ada di Fitbit ini. Ya, mungkin banyak yang gunakan atau saya punya gratisan saya itu ini ya. Jadi 30 menit dia akan jadi avatar kita. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kalau yang gratisannya kita biasa dibatasi oleh waktu. Mungkin ada yang bertanya sampai di sini Bapak Ibu. Silakan di kolom chat atau di ini ya. Jadi yang tadi itu saya menggunakan di Gemini ya. Oke, saya hentikan dulu presentasinya. Saya gunakan di Gemini pakai prompt yang ada di kolom chat untuk membuat gambarnya, karikaturnya. Nah, ya, kenapa saya gunakan eh, latar belakang green screen supaya gampang diedit, dimasukkan di capcut supaya bisa dihapus latar belakangnya. Kemudian apakah di Fitbit bisa menggunakan akun Pro Capcut? Jadi beda ya akunnya Capcut dengan Fitbit. Walaupun Fitbit subdomainnya dari Capcut. Jadi harus bayar tersendiri kalau kita menggunakan itu. Oke, saya cek dulu. Oke, sudah jadi ya. Saya share screen ulang. Nah, ini sudah jadi. Nah, oke, saya coba terapkan ya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, nah, ini Bapak Ibu di sampingnya. Nah, Bapak Ibu bisa diedit. Ini ya. Masukkan kalimat yang Bapak Ibu yang mau sampaikan di sini ya. Tambah kalimat yang mau disampaikan ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya ya. Ini.
Nah, setelah jadi Bapak Ibu kita ekspor. Nah, ya. Ya, setelah dilanjut ekspor, ini masih rendering Bapak Ibu. Jadi rendering itu dia menyesuaikan dengan mimik muka ya. Jadi gerak bibir dengan apa yang mau disampaikan. Ya, dia masih rendering, kita teruskan rendering dulu. Ini Bapak Ibu ya. Karena kalau kita coba ini kan, ini ya. Apakah di bawahnya ada kita mau ini jenis tulisannya ya, ini atau tidak usah ditampilkan keterangan. Kalau kita tidak usah tampilkan keterangan, nanti kita bisa tampilkan keterangannya di Capcut. Ya, kalau yang pro, yang punya akun Capcut Pro, nanti tampilkan keterangannya di situ buat captionnya. Aktifkan captionnya, nah kita bisa buat di Capcut. Ya, kalau seperti ini kan tidak. Nah ini, jadi kalau kita hasil video kita mau dia tampil subtitlenya, ya dia dibuat seperti ini. Tapi biasanya akan mengganggu pada saat dicapcut, ya. Di Capcut kan banyak jenis-jenis tulisannya, jenis-jenis captionnya. Jadi biasanya saya tidak usah menampilkannya. Jadi dari video di Capcut yang Pro itu dia bisa langsung diambil teksnya, ya, dibuat teksnya dari suara. Nah, itu kalau umpama seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita ekspor, lanjutkan ekspor saja coba, ya. Nah, ini, oke, dengan tanda air atau tanpa tanda air. Jadi tidak ada pit-pitnya, ya. Jadi tanpa tanda air. Biasanya untuk gratis yang pertama kali beberapa saat itu tanda airnya bisa dihilangkan, jadi hilang tulisannya. Nah, kemudian resolusi bisa kita buat, nah, kemudian kualitas bisa, ya, MP4. Nah, kita unduh, klik unduh, Bapak Ibu. Oke, unduhnya itu di mana ya? Nanti akan muncul di taskbar, ya, untuk unduh. Ya. Nah, kalau jadi, ini semua sudah jadi, videonya, nah, nanti kita bisa edit di Capcut, ya Capcut Pro, nah, kita bisa buat dia lebih besar, tampilannya, contoh ya, saya buka Capcut, saya stop screen dulu, kemudian saya buka Capcut ya. Oh, saya share screen, Capcut. Nah, ini ya, yang hasilnya. Ya, jadi jadi ada beberapa ya, saya potong. Ya. Kemudian saya tambah background. Jadi yang tadi yang awalnya green screen, saya hilangkan backgroundnya, remove background. Ada di Capcut. Kemudian suaranya,
saya tambah caption, ya. Di caption ada Indonesia, jadi dari video dia akan muncul caption. Kemudian dari caption ini, Bapak Ibu, saya ambilkan template untuk suaranya, subtitlenya, tulisannya, seperti itu. Kemudian saya tambah openingnya ini, ya, dari logo. Ini saya sesuaikan semua. Kemudian terakhir openingnya juga. Kemudian saya ekspor. Ini diekspor jadinya seperti yang saya kirim ke ini Bapak Ibu ya. Saya kirim ke grup. Nah, seperti itu jadinya. Nah, ini kan bisa jadi kalau materinya videonya dalam bentuk pelajaran, materi pelajaran itu kan bisa membuat atau menjadi rem bagi siswa kita untuk tidak men-scroll TikTok yang lain ya. Karena siswa kita sekarang lebih suka nonton video pendek daripada baca buku. Wah, itu. Di Fitbit apakah bisa oke, sudah tadi ini ya. Jadi, ya seperti itu Bapak Ibu. Saya cek Fitbit sampai di mana nih tadi? Ekspornya. Ini. Rendering. Oh, masih rendering ya. Ekspor. Jadi kita tunggu untuk selesai renderingnya. Nah, di akunnya kita di Fitbit nanti akan jadi. Ya, jadi suara yang kita masukkan itu sudah sama dengan gerak bibir. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau sharing-sharing, silakan. Adakah akun Pro Capcut yang di laptop bisa di-share, Pak? Kalau untuk di laptop biasanya ya, kalau kita punya akun Capcut, itu di handphone, biasanya dipasang di handphone. Untuk di laptopnya, itu kita harus scan QR code supaya akun Capcut Pro di handphone kita masuk ke laptop. Seperti itu. Banyak yang jual. Saya kemarin beli yang 100.000. Ya. Tapi pakainya sharing. Ya, banyak yang jual. Sudah cek sertifikasi, belilah akun. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tetap saya gunakan Capcut untuk sentuhan terakhirnya. Ya. Biasanya ada yang jual Capcut plus ChatGPT. Ada yang jual 100.000 sebulan. Lumayan ya. Atau ada yang jual 100.000 katanya seumur hidup, walaupun sering bermasalah. Saya juga sering beli, tapi sering juga bermasalah. Yang namanya ya, ya mau aman tapi kok cari yang murah. Itu Bapak Ibu ya. Tapi cukuplah untuk kita menggunakan Gemini. Ya, kalau kita menggunakan Gemini itu cukuplah untuk kebutuhan kita mengajar. Ya, membuat media pembelajaran itu bisa dengan Gemini. Ya, membuat soal-soal segala macam. Ya, tanyakan saya ke Gemini tuh hampir sama lah dengan ChatGPT. Apakah prompt yang bisa dipakai pakai kata-kata sendiri atau memang copy paste? Lebih bagus prompt yang kita buat sendiri, Bu. Ya, tapi harus jelas. Ya, promptnya. Pakai kata-kata sendiri. Salah ketik pun tidak ada masalah. Google tahu kok itu salah ketik. Ya perbaiki sendiri.
Nah, tapi istilahnya kita berkomunikasi dengan Gemini, ya namanya berkenalan, ya mungkin dia akan mempelajari tata bahasa kita juga mempelajari hasilnya. Oh, kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita tambah lagi prompt di bawahnya. Ya, itu kita bisa menggunakan bahasa sendiri, bisa. Jadi ini pembukaan ya. Jadi kedepannya kita bisa khusus membahas tentang Gemini, bagaimana membuat prompt, itu bisa kita agendakan. Ini hanya pembukaan saja, karena kan kita ini sudah lama vakum ya, tidak ada pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Ya, tidak ada sharing-sharing. Jadi kedepannya bukan cuma saya yang sharing, silakan Bapak Ibu yang mau sharing, silahkan. Ya. Atau Gemini juga bisa digunakan untuk bikin novel. Saya beberapa bikin novel itu dari Gemini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tertarik membuat buku, ayo kita sama-sama bikin buku. Belajar bikin buku dari menggunakan Gemini. Biasa satu hari saya jadi 2 novel. Halamannya itu sekitar kalau kalau Times New Roman nomor 12 100 hampir 200 halaman lah jadi. Kalau mau cari kata-kata dari prompt bisa di copy di mana, Pak? Nah, ini biasanya banyak orang yang tidak mau memberikan prompt-nya. Ya, malahan di grup-grup AI itu muncul istilah pembajakan prompt. Prompt dibajak, ya. Itu Bapak Ibu. Ya, nah, saya harap kita di sini kalau mau berbagi prompt silakan berbagi prompt. Ada yang mau tanyakan, ada prompt untuk buat seperti ini silakan dibagi, silakan dimodifikasi. Nah, itu kita berbagi di sini Bapak Ibu ya. Oke, cara buat prompt. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya buka materi saya. Membuat prompt. Oke, saya share screen ya. Yang bikin prompt. Oke. Ya, ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Gemini itu di materi ini saya mencoba membuat bagaimana mengenal Gemini dan potensinya dalam pendidikan. Kenapa Gemini? Karena ini kerjasamanya dengan Kementerian Pendidikan dan kita diberikan akun Belajar ID, yaitu akun Google. Oke. Nah ini kalau kita apa itu Gemini? Gemini adalah model bahasa besar, large language model yang dikembangkan oleh Google. Ya, arsitekturnya menggunakan transformer network. Jadi kemampuannya multimodal, pemahaman konteks mendalam, dan kemampuan menghasilkan tes kreatif. Walaupun sekarang sudah bisa menghasilkan gambar. Dilatih menggunakan dataset ya. Jadi database-nya Google. Ya, ini. Jadi kemampuan Gemini itu adalah multimodalitas, memahami, memproses berbagai jenis informasi. Teks, gambar, kode, video, itu bisa dia pahami, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengetik, nah kita bisa menggunakan suara kita. Dia akan pahami juga. Nah, kalau dia balas dengan bahasa Inggris atau bahasa selain bahasa Indonesia, kita sampaikan gunakan bahasa Indonesia, dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Ya, kemudian dia akan banyak ya. Ini enggak terlalu ini. Jadi cara ini dasar-dasar pembuatan prompt-nya. Yang pertama,
Itu prompt itu harus spesifik dan jelas. Gunakan bahasa yang tepat, berikan detail yang cukup, fokus, dan pada satu tugas. Gunakan kata kunci yang relevan. Nah, ini untuk di Gemini-nya. Ya. Berikan konteks yang relevan, sertakan informasi latar belakang, gunakan contoh atau jelaskan tujuan. Nah, tentukan format output yang diinginkan. Jadi kita sampaikan juga format outputnya. Gunakan bahasa yang tepat, ya. Ya, yang bisa digunakan. Gunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Oh, bukan berarti harus bahasa Inggris ya, walaupun di grup-grup lain promnya itu dibagikan dalam bahasa Inggris. Nah, di ini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, hasil yang dihasilkan oleh Gemini itu belum tentu benar ya. Jadi kita harus baca ulang lagi apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Ya. Oke. Ini contohnya. Ya. Ini biasanya ditolak. Ada beberapa kita membuat prompt ditolak oleh AI karena adanya konten berbahaya atau ilegal. Contoh seperti ini. Nah, ini juga ya. Nah, contoh atau informasi yang menyesatkan berpotensi berbahaya itu tidak akan diproses oleh AI. Ini juga ya melanggar hak cipta. Ya, buatkan gambar karakter Mickey Mouse dengan gaya persis seperti aslinya itu tidak mau. Ya, karena akan melanggar hak cipta. Nah, oke, kita kembali Bapak Ibu ya, saya stop sharing. Kalau mau cari kata-kata juga ya, Ibu Rahma tadi ya, kalau mau cari kata-kata dari prompt bisa di copy di mana. Ya, kita Ibu Rahma contohnya Ibu Rahma mau bikin apa Ibu Rahma? Kita akan praktekkan langsung di Gemini. Ya, nanti saya share presentasinya ya. Tapi setelah saya pelatihan di SMA 1 Kaluku. Jangan sampai lebih duluan di sini daripada di SMA 1 Kaluku. Nanti SMA 1 Kaluku akhir bulan saya sharing-sharing di sana sama guru-gurunya bagaimana memanfaatkan Gemini. Kemarin kepala sekolahnya minta bagaimana memanfaatkan ChatGPT. Saya bilang, kenapa ChatGPT, Pak? Kita difasilitasi oleh kementerian dengan belajar ID itu menggunakan Gemini. Makanya saya coba meramu materinya. Itu materinya Bapak Ibu hanya materi ringkas ya. Nanti ada materi dalam bentuk e-booknya. Bentuk PDF-nya itu lebih jelas. Itu hanya pengantar. Ya. Nanti kita sharing sama-sama Bapak Ibu. Kita pelajari sama-sama. Tapi setelah itu ya, mohon maaf, setelah saya sharing di SMA 1 Kaluku dulu. Contoh Bu Rahma, mau bikin apa di ChatGPT? Atau ada yang mau mencoba, mau bikin apa di ChatGPT? Oke, kita bisa buka, ini contoh ya, di ChatGPT. Oke, mau bikin apa di ChatGPT? Atau Bapak Ibu bingung, bikin prompt, tanya di ChatGPT. Saya mau membuat prompt untuk membuat, banyak sekali membuatnya. Atau berikan saya contoh, berikan saya contoh prompt yang baik dan benar untuk membuat media pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka sesuai kurikulum Merdeka dengan
metode deep learning ya, untuk mata pelajaran kelas 10, mata pelajaran contoh ya, bahasa Indonesia kelas 11. Oke, kelas 11. Kita tanya ya. Nah, ini kita akan diberikan prompt-nya. Jadi kalau tidak tahu bikin prompt, tanya Gemini bagaimana saya bikin prompt. Jadi ceritanya mau diperintah Gemini, bagaimana caranya saya memerintah kamu? Dia bikin pakai prompt-nya. Oke. Ini prompt-nya ya. Dia tampilkan prompt-nya. Jadi prompt itu Bapak Ibu tidak hanya satu baris. Lebih banyak baris. Nih. Ini prompt. Nah, kita tinggal copy seperti ini. Wih, panjangnya prompt-nya. Ambil enggak apa-apa karena kan kita suruh bikin saya di ChatGPT, di Gemini ya. Nah, kemudian kita paste. Kemudian kita kirim. Ini sudah jadi. Ya. Nah, kalau di Gemini, Bapak Ibu, ini bisa tidak di copy paste, tinggal kita bagikan, ekspor ke dalam dokumen. Kalau kita ekspor ke dalam dokumen, itu akan jadi langsung ini akan muncul buka dokumen, kita buka dokumen. Nah, dia sudah jadi dalam bentuk Word ya. Ini. Jadi kalau ada yang ini, yang bertanya deep learning, nanti ChatGPT yang buat deep learningnya. Ya. Jangan sampai ada guru yang mengatakan, Bapak Ibu mengatakan, belum selesai kurikulum Merdeka, ada lagi deep learning. Nah, ternyata bisa dengan ChatGPT kita buat materinya. Seperti ini. Nanti kita tinggal download, Bapak Ibu. Download dalam bentuk Word. Jadi tinggal kita edit. Sesuaikan ya. Nah, kalau kita prompt-nya ya, kita edit, kita kembali prompt-nya kita edit, ini bisa kita edit ya. Oke, yang di paling atas ya, ini. Ini kita paste. Nah, saya akan gunakan di SMA, contoh ya, SMA N1 Polewali. Polewali. Oke. Nah, nanti akan dia buat ininya ya, prompt-nya. Buat rancangan SMA 1 Polewali, nanti hasilnya sudah ada kata-kata SMA 1 Polewalinya. Ini. Oke, kita copy, tambahkan ke bawah ya. Ya, hasilnya nanti sudah ada SMA 1 Polewali. Contoh ini, mengembangkan teks ekspanasi tentang fenomena sosial tradisi saya 4 duduk di Polewali. Jadi dia otomatis mengintegrasikan dengan apa-apa yang di lokal kita ya. Nah, ini tinggal kita jadi seperti ini, kita tinggal download, ekspor dokumennya, nah, buka dokumennya, contoh ya, ini sudah jadi, tinggal edit, nah ini kita download ke Word. Nanti saya coba hasilnya, saya kirim ke ini ya, bisa enggak ya? Dikirim ke sini.
Coba dulu. Oh, enggak bisa ya. Saya share ke grup saja ya. Ke grup hasilnya. Oke. Supaya Bapak Ibu bisa. Saya sudah kirim di grup ya Bapak Ibu hasilnya. Oke, saya hentikan presentasi. Oke, jadi kalau kita mau mencari kata-kata prompt, tanya di Gemini. Saya mau membuat seperti ini. Bagaimana buatkan promptnya? Nah, dia buatkan promptnya, kemudian promptnya jadi, kita tinggal copy promptnya, paste kembali di Gemini, sudah jadi hasilnya. Ya, jadi sudah saya kirimkan contohnya di grup Bapak Ibu ya dalam bentuk Word. Itu sudah dalam bentuk Word, siap diedit. Ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? 5 menit lagi sudah 1 jam kita. Jadi untuk prompt, semakin spesifik kita punya prompt, semakin spesifik juga hasilnya. Artinya tidak sama dengan yang dihasilkan oleh orang lain. Oke, prompt kita sama, belum tentu hasilnya beda. Karena ada prompt-prompt sebelumnya yang perintah-perintah sebelumnya yang pada saat kita berinteraksi dengan Gemini. Jadi akan mempelajari kita juga mempelajari Gemini. Saling mempelajari ini. Jadi kalau sudah dapat chemistry-nya, prompt-nya itu hasilnya kita bisa modifikasi prompt, Bapak Ibu. Jadi kita bisa jadi satu prompt untuk satu hasil yang diinginkan, bisa jadi kita menggunakan beberapa prompt untuk hasil yang diinginkan. Ya, jadi Bapak Ibu, salah satu yang harus dikuasai sekarang itu adalah prompt mastery. Ya, bagaimana membuat prompt itu juga yang harus dikuasai saat ini oleh Bapak Ibu guru, supaya kita tidak tergantikan oleh AI dan supaya kita tidak tergantikan oleh guru yang sudah menggunakan AI. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau menambah usulan bagaimana diskusi kita berikutnya Bapak Ibu. Silakan. Pak Idam sudah bergabung juga ya. Selamat bergabung, Pak Idam. Lanjutkan. Lanjutkan, siap. Sesuai perintah. Oke Bapak Ibu, apa cukup materinya? Anggap saja ini perkenalan, nanti kita bisa berdiskusi banyak di grup, materi apa yang kita bisa pelajari sama-sama Bapak Ibu ya. Atau mungkin pertemuan ke depan bagaimana kita membuat prompt, belajar bikin prompt di Gemini. Belajar memasukkan perintah di Gemini. Ya, tapi Bapak Ibu harus siap. Oh, mau bikin apa dulu di Gemini? Jangan sampai kita mau buat prompt, bagaimana cara memasukkan prompt di Gemini? Kita tidak tahu mau bikin apa. Ya, gambar. Tadi ada beberapa yang coba saya sharing gambar ya. Ini saya sharing gambar. Jadi Gemini itu bukan cuma menghasilkan ini ya, menghasilkan tulisan, dia juga menghasilkan gambar. Nah, ini saya hasilkan gambar di
Gemini ya. Ini dengan satu prompt, tapi saya generate ulang promptnya, hasilnya beda-beda. Saya beri judul ini adalah guru adalah buku yang hidup. Kalau bahasa agamanya itu adalah dulu kalau seorang guru adalah kitab yang hidup. Ini promptnya sama. Kalau ini lain ya. Ini yang diorama yang saya buat bergerak. Nah, ini saya buatnya bukan di Pit-Pit. Nah, lain juga ini. Saya buatnya di Klink.ai. Nah, ini saya buat di Gemini. Di Gemini ini ya. Saya buat diorama petani, ya, petani kakao, tapi di dalam kakao. Ya, promptnya ini saya share di Facebook, di Instagram saya. Ini ya. Oh ini juga. Nah ini saya buat juga ya. Di Klink AI. Ini juga ya di Klink AI. Nah ini juga ya. Dari gambar tadi kita hidupkan dia di Klink AI. Oke, mungkin cukup Bapak Ibu ya. Pertemuan kita malam ini. Nanti kita diskusi lagi di grup. Oh, apa yang mau kita diskusikan kembali ya. Oh, materi apa yang mungkin bagus kita diskusikan ya. Kita kalau yang kemarin kan kita fokusnya ke grup sebelumnya namanya itu kuisis ya. Nah, sekarang kita bisa lebih dari bahas kuisis. Atau kalau ada yang mau bahas tentang Tici, nah, saya juga jadi ambasadornya Tici. Pindah dari kuisis ke Tici. Nanti kita bahas juga itu bagaimana Tici. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup ya untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan ini terekam dan hasilnya nanti akan saya upload ke YouTube supaya kita bisa melihat ulang lagi. Saya kira sekian untuk malam ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.